Babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia akhirnya selesai kemarin. Dengan selesainya babak tersebut, maka genap sudah tim yang nantinya lolos ke Piala Dunia. Tim itu adalah Jepang, Australia, Korea Selatan, Yordania, Iran, dan Uzbekistan. Kini tinggal 2 tiket tersisa yang akan diperebutkan kembali di babak keempat. Salah satu tim yang akan memperebutkan itu adalah Timnas Indonesia. Nantinya, tim Garuda dikepung oleh para wakil yang berasal dari Timur Tengah. Soal ini, Timnas Indonesia langsung mendapatkan peringatan dari Palestina. Peringatan itu diberikan karena Palestina baru saja mendapatkan kecurangan dari wasit. Kecurangan yang membuat mereka gagal lolos ke fase selanjutnya. Lantas kecurangan seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah ceritanya. Ya, Timnas Palestina harus menjalani laga hidup mati di pertandingan terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Alasannya adalah karena hasil pertandingannya bisa mempengaruhi apakah mereka bisa lolos ke fase selanjutnya atau tidak. Jika ingin lolos, maka Palestina harus meraih kemenangan. Sementara jika hasilnya imbang atau bahkan kalah, maka mereka harus mengubur mimpi untuk lolos ke Piala Dunia tahun depan. Maka dari itu, misi berat akan dilakukan oleh skuad Palestina. Dan kebetulan, lawan yang mereka hadapi adalah Oman, saingan utama mereka saat ini. Pertandingan antara kedua tim akhirnya dimulai. Sebagai tuan rumah, Palestina langsung memberikan tekanan ke gawang Oman. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Pada awal babak kedua, Palestina akhirnya mencetak gol lewat aksi dari Abdul Rahim Harub. Gol itu ternyata mampu dipertahankan oleh Palestina hingga pertandingan akan selesai. Jika skornya tetap bertahan, maka Palestina berhak melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Itu terjadi karena poin mereka bakal melewati poin Oman yang sebelumnya berada di posisi 4 klasemen. Tapi sayang, petaka terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Palestina mendapatkan hukuman penalti. Hukuman itu diberikan karena sang wasit menilai jika salah satu pemain Palestina melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Pelanggaran yang tentunya masih bisa diperdebatkan, karena jika kita perhatikan, pemain Oman terkesan melakukan diving. Dan jika tidak ada pelanggaran, bolanya kemungkinan besar bakal dikuasai oleh penjaga gawang Palestina. Tapi, keputusan telah dibuat dan penalti tetap diberikan untuk Oman. Penalti itu akhirnya masuk dan membuat Palestina harus mengubur mimpinya untuk lolos ke Piala Dunia. Palestina ingatkan Indonesia soal kelicikan tim Timur Tengah. Apa yang dialami oleh Palestina tentu bisa menjadi warning bagi Timnas Indonesia. Alasannya adalah karena tim Garuda masih akan berjuang di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Kebetulan lawan yang akan dihadapi adalah wakil-wakil Timur Tengah seperti Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, dan terakhir Oman. Palestina kemudian memberikan peringatan kepada Indonesia untuk lebih hati-hati karena lawan yang mereka hadapi nantinya tak hanya pemain, karena bisa saja Timnas Indonesia juga akan melawan wasit yang cenderung membela tim-tim Timur Tengah. Soal ini sudah terbukti beberapa kali dan korban terbarunya adalah Timnas Palestina. Sebelumnya Timnas Indonesia juga pernah menjadi korban waktu bermain di ajang Piala Asia U23. Ketika itu, Ivar Janner mendapatkan kartu merah goib dari wasit di lapangan. Qatar dibantai Uzbekistan, tanda-tanda gak enak mulai terasa.
Di pertandingan lain, Uzbekistan secara luar biasa meraih kemenangan telak atas Qatar. Mereka menang dengan skor 3-0. Kemenangan yang pastinya sudah tidak berpengaruh apa-apa untuk kedua tim. Alasannya adalah karena Uzbekistan sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia. Sementara Qatar lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Tapi dengan hasil itu, pastinya membuat Qatar semakin bertekad untuk melakukan sesuatu di babak keempat mendatang. Itu terjadi karena Qatar mungkin merasa jika mereka sulit bersaing dengan tim-tim lain, maka demi bisa bersaing dan mengalahkan lawannya, mereka pastinya bakal melakukan cara apapun demi bisa mendapatkan hasil terbaik. Soal ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Qatar di final Piala Asia. Entah benar atau tidak, wasit yang memimpin jalannya pertandingan cenderung membela Qatar yang saat itu bertindak sebagai tuan rumah. Hasilnya, Qatar diberi hadiah penalti dari wasit. Tak main-main, sang wasit sampai memberikannya sebanyak 3 kali. Faktor yang membuat Qatar akhirnya mampu mengalahkan Yordania dan berhak menjadi juara Piala Asia. Menanti lawan Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Dari postingan tersebut, kini sudah ada 6 tim yang sudah dipastikan lolos ke fase selanjutnya. Nantinya mereka akan dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing berisi 3 tim. Ketiga tim itu akan saling bertarung dan yang terbaik akan lolos ke Piala Dunia. Untuk pembagiannya berdasarkan ranking dari FIFA, itu berarti Indonesia akan berada di pot 3 bersama Oman. Sementara pot pertama akan ditempati oleh Qatar dan Arab Saudi, dan pot kedua akan ditempati oleh Irak dan Uni Emirat Arab. Pembagian grupnya sendiri rencananya akan dilakukan pada tanggal 17 Juli. Jika kita melihat lawannya, kemungkinan besar Indonesia akan berada dalam grup yang sama dengan Qatar, Uni Emirat Arab, atau Irak. Soal tuan rumahnya, sampai saat ini masih belum pasti. Kabarnya AFC telah menunjuk Qatar dan Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah. Namun pihak AFC sendiri malah belum memastikan hal tersebut. Jika kabar itu tidak benar, maka kemungkinan besar tuan rumahnya adalah tim dengan poin tertinggi di babak ketiga. Tim itu adalah Uni Emirat Arab dan Irak. Maka dari itu, membuat Indonesia mau tak mau harus siap untuk bermain di kandang lawan. Sayangnya, jika bermain di kandang lawan, rekor dari timnas Indonesia tidak terlalu bagus. Misalnya diambil di babak ketiga kemarin. Dari 5 laga yang mereka mainkan, 3 diantaranya berakhir dengan kekalahan, yakni saat melawan Cina, Australia, dan Jepang. Sementara 2 laga lainnya berakhir imbang, yakni saat melawan Arab Saudi dan Bahrain. Hal ini tentu menjadi alarm berbahaya bagi Patrick Kluivert dan skuadnya untuk menatap babak keempat mendatang. Tapi semoga saja di babak keempat nanti permainan dari timnas Indonesia bisa lebih baik dan mereka bisa memberikan kejutan yang mampu membawa tim Garuda lolos ke Piala Dunia. Jadi itulah drama yang terjadi di pertandingan terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Drama yang pastinya harus benar-benar diperhatikan oleh timnas Indonesia sebelum mereka bermain di babak keempat kualifikasi Piala Dunia.